mewujudkan Kota Medan sebagai kota sejahtera, inklusif, berdaya saing global dengan pembangunan. Meningkatkan integritas penukaran data antara satuan kerja Polri, penegak hukum, dan kementerian atau lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum. Sumatera Utara adalah wilayah yang kaya keberagaman, baik segi budaya, agama, maupun sumber daya alam. Namun di antara potensi yang telah tersedia, kita masih dihadapkan dengan berbagai rintangan. Mengembangkan program pelestarian budaya lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya. Berdirinya saya di sini dan juga yang ditemani oleh kandidat saya sebagai calon wakil gubernur, yaitu Ethan Derek Angelo, akan membacakan visi misi yang berfokus pada segala aspek kehidupan dalam masyarakat, terutama pada aspek bidang kesejahteraan sosial, bidang ekonomi, dan bidang pembangunan, yang mana harapannya dapat membangun martabat masyarakat hingga tahun 2029 dan seterusnya. Yaitu pada suatu hari, Sumut akan dikenal sebagai tempat yang melahirkan benih-benih berkualitas, tempat di mana mereka akan bermekar dan tumbuh menjadi intelektual dan individual yang akan membangun negeri Indonesia kita. Saya ingin Sumut yang kita cintai dikenal sebagai tempat lahirnya para intelektual. Saya ingin mereka dikenal sebagai tempat yang kaya akan budaya mereka. Saya ingin mereka dikenal sebagai tempat yang bersih, terbebas dari korupsi, KKN, kejahatan, dan sebagainya. Selanjutnya, silakan para hadirin untuk saling memberi pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada kandidat yang ketiga. Tadi dikatakan bahwa visinya ingin menciptakan Sumatera Utara yang kaya akan budaya. Bagaimana cara Anda bisa membuat Sumatera menjadi kaya akan budaya? Baik, sungguh terima kasih atas pertanyaannya saudari Juliana ya. Juliana. Mungkin terdapat sedikit miskomunikasi di antara kita berdua. Tapi bolehkah Anda menjelaskan mengapa Anda tidak mempercayai hal tersebut? Menurut saya, budaya di Sumatera Utara masih belum kaya yang seperti budaya yang ada di Indonesia. Masih seperti hanya budaya-budaya dari cara masyarakat yang Batak, seperti itu. Inilah hal yang ingin saya lebih perbagus, yaitu adalah mengenalkan budaya-budaya Sumut kita, Sumut tercinta kita kepada halayak luar. Karena memang Sumut ini adalah sebuah hidden gem. Budayanya sangat banyak, tapi yang saya expose dapat ada yang sangat sedikit. Selamat siang. Kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Rinci dan Bapak Ethan. Tadi, yang saya hormati, tadi saya mendengar bahwa visi misi kalian itu yaitu memberantas kasus korupsi di Kota Medan. Bagaimana Bapak-bapak sekalian memberantas korupsi tersebut? Sebelum saya menjawab, mohon maaf kepada Kardion. Sepertinya kami tidak menyebutkan kata korupsi. Membicarakan hal-hal tentang korupsi. Bila Anda mendengar visi misi saya dengan baik dan benar, pastinya Anda tahu apa akar dari kriminalitas. Maaf Bapak Ethan, karena saya kurang mengerti, makanya saya tanya Anda. Maaf. Apakah mungkin terdapat sebuah miskomunikasi lagi di antara kita berdua? Terima kasih atas sesi pertanyaan yang barusan kita laksanakan. Selanjutnya, ini adalah perdebatan antar para kandidat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kandidat nomor 1. Di sini ingin saya jelaskan terlebih dahulu mengapa harus jalan. 1. Dikarenakan Sumatera Utara dikenal sebagai wilayah yang memiliki kebun yang banyak. Kebun apa itu? Kebun sawit, kebun jeruk, kebun kopi, kebun teh, dan kebun-kebun lainnya. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa menyambungkan seluruh kebun-kebun itu? Itu adalah jalan. Pasangan pertama untuk menanggapi jawaban dari pasangan kedua. Kita memaparkan pada
bahwa jalan itu penting dan juga perkebunan Indonesia yang kaya, rakyat Sumatera Utara yang kaya. Melalui itu sehingga pajak dapat mewujudkan misi Anda. Betul? Benar. Baik. Yang bisa kita lihat untuk saat ini pembangunan yang sedang dalam proses di mana-mana. Benar. Seperti salah satu contohnya Manhattan. Dan dari situ masyarakat semua mengadu, macet di mana-mana. Jalan mau ke sekolah saja susah jadinya. Itu baru yang pertama. Anda belum memikirkan resiko-resiko dari pembangunan jalan tersebut. Faktanya saat ini Indonesia rupiah sedang melemah. Terima kasih. Mengenai pembangunan, proyek-proyek pembangunan, menurut saya, apabila kita ingin maju, memang harus pembangunan itu dilakukan. Mau bagaimanapun konsekuensinya, pembangunan itu harus tetap dilakukan. Walaupun memang terasa sekali keberatannya, terasa sekali beban untuk warga-warganya. Namun percayalah, setelah ini akan banyak keuntungan-keuntungan yang terjadi. Setelah itu, rupiah menurun. Kita tidak bisa menyatakan rupiah menurun. Karena apa? Satu, timah akan memastikan naiknya rupiah Indonesia. Akan naik kegiatan impor dan ekspor. Selanjutnya, kami tidak memungut pajak. Kami tidak memungut pajak yang lebih besar. Pajak itu sudah merupakan suatu kewajiban. Dari dulu pajak sudah ada dan harganya tetap. Tidak kami naikkan. Kami tidak bernyata bahwa kami akan menaikkan pajak dan tidak turun. Dan kami akan pastikan itu. Sekian. Debat pertama paslon kedua dan selanjutnya akan dibuka debat paslon kedua dengan paslon ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan menanyakan, adalah satu. Saya mendengar setelah kalian berkata mengenai sumber dan akar dari kriminalitas, Anda berkata soal UMKM dan Anda berkata bahwa UMKM itu adalah suatu bidang ekonomi yang akan menghasilkan uang kepada masyarakat sehingga menurunkan angka kriminalitas. Apakah UMKM akan menaikkan SDM yang ada di Sumatera Utara? Yang kejahatan itu adalah UMKM. Setelah Maaf, menurut saya itu adalah sebuah kebenaran. Mungkin ada sedikit miskomunikasi. UMKM itu menurut saya adalah bisnis. Dan apakah menurut Anda bisnis itu hanya sebatas jual menjual? Apakah menurut Anda supir itu bukan termasuk saja? Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan melaksanakan pemilihan atau pemilihan umum untuk Gubernur Sumatera Utara 2024 hingga 2029. Atas pencoblosan akan berbentuk seperti ini dan diharapkan untuk para peserta masing-masing mencobloskan hanya satu pasangan dan tempat di angkanya saja. Setelah kalian coblos, mohon dilipat seperti semula. Dan setelah dilipat, masing-masing diharapkan untuk memasukkan kertas ini ke dalam kotak suara yang tersedia di depan sana.
pemilihan umum kita hari ini sudah selesai. Kita akan masuk ke proses penghitungan suara secara terbuka. Nomor 1. Pemilihan umum hari ini dan kandidat 2 telah memenangkan, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah ikut menghadiri dan juga berpartisipasi dalam pemilihan suara hari ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat kepada kandidat kedua yang telah memenangkan pemilu ini. Saya harap kalian dapat melaksanakan visi misi yang telah kalian sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan saya akan berterima kasih juga kepada kalian yang sudah mendukung kandidat satu yang tidak terpilih. Terima kasih atas dukungannya. Saya sangat terima kasih kepada kalian. Baik, sebelumnya tidak lagi saya harus mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam pemilu. Selamat siang semuanya. Tadi kita telah melaksanakan pemungutan suara dan laksanakan dengan baik. Pertama-tama ingin saya sampaikan juga terima kasih saya kepada seluruh saudara-saudara yang hadir dan telah memilih, terutama telah memilih saya. Mungkin ekspektasi kita semua yang menang bakalan saudara baik ataupun saudara kecil. Namun ya di pelaksanaan kali ini kandidat 2 lah yang mengambil suara banyak. Saya harap adalah sebuah hasil adil ya, terpilih 3. Terima kasih juga yang telah ada di acara debat kemarin yang saya sudah menang.